Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video simple kali ini, video bagaimana melakukan manajemen pengaturan Google Scholar, ya, pengaturan akun Google Scholar. Nah, di sini lebih ke bagaimana kita menghapus artikel yang bukan milik kita. Jadi Google Scholar itu sudah umum diketahui merupakan mesin pencari yang paling banyak mungkin digunakan untuk mencari artikel ilmiah. Ya, jadi kalau kita nyari artikel ilmiah ya pakai Google Scholar. Ya, Google Scholar sendiri sudah sejak tahun 2004 melakukan indexing, melakukan pencatatan dokumen-dokumen yang bersifat ilmiah, ya. Jadi paper, buku, kemudian PowerPoint dulu diindeks sama Google, ya. Saya kurang tahu sekarang apakah Google masih mengindeks materi pembelajaran atau tidak. Nah, Google Scholar ini terus berkembang, ya. Jadi bagaimana algoritmanya mencari dokumen di indeks, ya, kemudian ditambah dengan kemampuan sitasi. Lupa mulai tahun berapa ya Google menambahkan metrik sitasi untuk melihat bagaimana sebuah artikel itu punya dampak dibaca oleh orang lain dan lain sebagainya. Nah, dengan Google Scholar ini kita bisa mencari paper, mencari artikel ilmiah khususnya, kemudian buku, ya, walaupun buku ada sendiri ya di booksgoogle.com. Ini kita bisa nyari di sini. Ya, di sini kita juga bisa mencari nama pengarang, ya, atau autor. Jadi kita bisa mendapatkan informasi mengenai autor tersebut, sukanya meneliti bidang apa dan lain sebagainya, bisa didapatkan di sana. Nah, sebagai contoh misalkan saya menggunakan nama Pak Rektor di sini, ya, Pak Edi Sutanta, Rektor Akbrin, maka kita bisa melihat user profile dari Pak Edi Sutanta, ya, Edi Sutanta, ya, di Akbrin. Kemudian ada di sini verified emailnya. Nah, ini email yang nanti digunakan untuk login untuk mengelola, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lupa email saya apa yang digunakan untuk mengelola Google Scholar, ya, ini dilihat aja di sini. Yang misalkan domain yang dipakai apa, akbrin.ac.id misalkan, atau yang lainnya. Nah, informasi yang lain ada di sini adalah bahwa artikel ilmiah, ya, yang dianggap ilmiah, ya, artikel yang disitasi oleh Google lah. Artikel yang disitasi oleh Google itu, artikel yang diindeks oleh Google itu milik Pak Edi itu sudah disitasi sebanyak 3095 sampai sekarang, ya, dari awal Pak Edi mengunggah dokumen di internet, kemudian dibaca oleh orang lain, kemudian disitasi. Nah, ini sudah sebanyak 3095. Nah, kita bisa ngeklik profil dari Pak Edi tersebut. Kemudian di sini ada keyword, sebenarnya ini keyword yang berkaitan dengan penelitian yang mungkin disukai, ya, atau menjadi bidang Pak Edi. Jadi misalkan di sini database, maka kita akan ketemu peneliti-peneliti yang pakai keyword yang sama, database, ya. Jadi kita bisa nyari misalkan nanti orang, ya, penulis, peneliti, wah ini asik kayaknya satu bidang dengan saya, ya, bisa diajak kolaborasi dan lain sebagainya. Kita bisa memilih di sini, ya. Kemudian ini adalah daftar artikel yang diindeks sama Google, ya. Jadi kita bisa melihat banyaknya artikel punya Pak Edi. Nah, ini sitasi, ya, artikel yang mensitasi artikelnya Pak Edi, ya. Jadi misalkan ini buku, ya, sistem informasi manajemen itu disitasi oleh 1262 naskah atau artikel. Ya, ini buku ini sejak 2003 oleh Pak Edi sampai sekarang yang mensitasi sudah sebanyak ini. Nah, kemudian kita bisa mengurutkan juga. Ini diurutkan defaultnya berdasarkan atas banyaknya sitasi. Jadi yang paling banyak sitasinya ditaruh paling atas, ya. Kita bisa milih juga berdasarkan atas tahun. Jadi tahun yang terbaru, ya. Jadi di sini terbaru punya Pak Edi itu ini, ya, sentiment analysis, ya, application of hotel services using an optimized neural network. Ya, ini tahun 2021 yang mensitasi belum ada karena masih baru, ya, karena masih baru. Ya, ini yang ada sitasinya 2020, ya, yang satu, ya. Nah, ini kita bisa ngurutin gitu kan artikelnya. Nah, di sini sebelah kanan lagi ada grafik. Nah, grafik ini berkaitan dengan jumlah sitasi per tahun di sini.
Tahun 2014 itu ada 167, 2015 268. Nah, ini 2021 sampai bulan September ini sudah ada 190 artikel yang mensitasi ya, mensitasi dari artikel-artikel yang dimiliki oleh Pak Edi. Nah, dua ukuran jumlah artikel ya 3000 berapa tadi, plus di sini ada jumlah citasinya ya, jumlah citasinya, maaf, jumlah artikelnya bukan 3000 ya, nanti dilihat di tools yang lain, jumlah artikel yang terindeks di Google Scholar. Kemudian 3000 itu adalah citasinya. Jadi jumlah artikel dan jumlah citasi itu seringkali atau banyak yang menggunakan sebagai metrik atau ukuran ya, ukuran kinerja dari peneliti ya, atau khususnya di sini dosen ya. Jadi dosen itu salah satu matriks ukurannya adalah publikasi, jumlah publikasinya, kemudian jumlah artikel yang mensitasi publikasi peneliti tersebut. Nah, jadi di sini ada ukuran jumlah citasi sama jumlah dokumen. Nah, banyaknya dokumen dan banyaknya citasi ini kemudian dirumuskan ya menjadi H-index ya, secara sederhana seperti itu. Jadi jumlah artikel dibagi misalkan gitu kan, jumlah indeks ketemu sebuah nilai ya, simpelnya gitu ya. Jadi ada H-index, ada I10 indeks, nanti bisa detailnya di searching gitu kan gimana ngitungnya. Tapi secara prinsip, secara sederhana itu berkaitan dengan jumlah publikasi kita plus atau nanti dibagi dengan jumlah citasi terhadap artikel kita. Nah, di sini ada yang seringkali mengakali dalam tanda kutip bagaimana supaya citasinya naik ya. Jadi ada yang memaksa ya, artikel saya disitasi ya, dosen biasanya itu kan bisa memaksa ya ke mahasiswa tolong artikel saya disitasi ya, otomatis nanti naik ya. Atau beberapa jurnal kalau kita mau submit ada aturan yang dituliskan ya melalui email biasanya, jadi tidak terang-terangan di webnya tapi dari email, tolong ya artikel-artikel di jurnal saya juga disitasi ya. Jadi ada banyak mekanisme bagaimana supaya artikel itu disitasi. Yang paling baik tentu organik ya, artinya kita memang membaca kemudian sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Ini sebuah pilihan mana yang mau diambil ya, ini sesuai dengan ya diri kita masing-masing, mana sih yang mau kita gunakan, apakah memaksa mahasiswa, apakah organik ataupun yang lainnya. Demikian juga publikasi ya, jadi kalau kita mau banyak-banyak publikasi asal kita submit ke internet gitu kan. Untuk saat ini Google mungkin bisa mengindeksnya, tapi ke depan saya yakin mungkin berubah. Nah, dua metrik ini yang sekarang sering diperhatikan ya oleh Google Scholar, oleh mesin pengindeks lain ya. Jadi pasti ada jumlah dokumen, Scopus ya, IEEE, kemudian ada Web of Science dan lain sebagainya, pasti menggunakan parameter itu. Nah, di sini untuk Google Scholar terkadang masih ada gitu kan beberapa artikel yang bukan milik kita tapi masuk di tempat kita. Nah, ini yang harus di manajemen, yang harus diatur ya, khususnya bagi mereka yang memiliki nama yang sama gitu kan, atau namanya kalau dalam bahasa Jawa namanya pasaran ya. Jadi namanya banyak yang memiliki kesamaan. Jadi kalau di tempat saya itu kan di Akprin ini ada Pak Joko Triyono, ini cukup banyak gitu kan namanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 nama yang sama persis, Joko Triyono ya. Kalau nanti secara lebih luas yang disingkat J Triyono itu bisa jadi saling bergantian gitu kan, kadang diambil oleh Pak Joko Triyono yang sebelah sana, kadang diambil J Triyono dan sebagainya. Inilah algoritma Google yang masih terus belajar ya, nanti lama-lama semakin pintar. Jadi di sini ada 3, Pak Joko Triyono Akprin, Stipram dan staf UNS ya. Ini besar kemungkinan gitu kan ada artikel yang saling tertukar gitu kan, yang bukan punyanya
kemudian dipakai oleh yang lain ya. Jadi ini misalkan punya Pak Joko ya. Ya kita lihat gitu kan, nanti ini masing-masing ya Bapak Ibu sendiri yang nanti harus mencermati ya. Jadi kalau orang lain ya bisa aja mencermati tapi nggak bisa nanti memperbaikinya. Jadi contohnya misalkan di sini punya Pak Joko Triyono itu ada, misalkan di sini ada pemanfaatan rempah-rempah sebagai minuman sehat di era pandemi COVID-19 ya. Ini kebetulan Pak Joko Triyono juga jualan jamu. Tapi apakah artikelnya ini punya Pak Joko ya, nanti Pak Joko bisa mencermati gitu kan. Kalau kita klik misalkan di sini nanti ini belum kelihatan apa namanya datanya ya. Ini misalkan ini punya Stipam gitu kan. Nah ini berarti bukan kemungkinan besar itu bukan punya Pak Joko ya. Ini nanti Pak Joko yang harus memperbaiki ya, menghapus data tersebut dari akunnya Pak Joko. Nah ini contohnya ya. Jadi contohnya bagaimana menghapusnya? Bagaimana menghapusnya, mau nggak mau kita harus login ya atau sign in di sini. Jadi sign in di sini saya akunnya pakai ini ya, yang diverifikasi sama Google Scholar. Nah ya ini kita bisa ke my profile di sini. Nah ini profil saya gitu kan. Nah, ini sama itu kan saya menggunakan keyword ini ya untuk mencoba memberi, ini saya sukanya di bidang ini loh gitu ya. Jadi seperti keyword aja kalau kita nulis kata kunci ya. Nah di sini kita bedanya tadi login dengan nggak login, ada tanda pilih di sini ya, ada kita bisa milih ya, kita bisa milih di sini. Nah kalau bukan kita punya kita ya tinggal pilih kemudian delete ya, delete gitu kan. Jadi di delete ini udah selesai ya. Jadi cukup itu ya untuk menghapus yang bukan milik kita ya. Atau kalau kita mau gabung ya, ini ternyata ini satu judul loh, ini kita merge ya, ini kita bisa gabung ya. Jadi beberapa kasus Google itu kita ngindeksnya 2 kali ya. Jadi 2 kali diindeks untuk hal yang sama ya. Jadi kita bisa menggabungkan itu ya. Jadi contohnya ini ada tanda bintang di sini, ini hasil gabungan ya. Kemudian yang lain ada ekspor ya. Ini ekspor kalau kita pengen mengekspor citasinya ya, kita mengekspor detail ya, punya kita ya, kita bisa pilih semua ini, pilih semua kita ekspor ya. Nanti bisa dibuka pakai ini tools untuk referensi ya, manajemen ya, atau CSV nanti buka pakai Excel bisa ya, nanti dicoba-coba ya, kita ekspor di sana, kita buka. Nah itu cukup gitu aja gitu kan untuk menghapus ya. Atau kita mau nambahin, itu nambahin bisa ya. Jadi kalau ada artikel yang belum terdaftar ya, ini nanti ada di sini ya, warnanya lebih terang, ini sudah ada di profil ya. Nanti kalau ada di sini yang terang bisa kita klik ya, kemudian kita tambahkan ya. Cukup itu saja gitu kan, cukup itu saja untuk manajemennya sementara ya dari Google Scholar ya, karena yang lain belum bisa memperbaiki citasi, belum bisa ya, citasinya keliru gitu kan ya, karena cukup banyak sebenarnya mungkin kalimat kita dirujuk tapi belum disitasi sama Google Scholar, tapi sampai saat ini belum ada metode untuk memperbaiki itu. Nah itu video sederhana untuk melakukan manajemen Google Scholar ya. Jadi simpel aja, kita login, kita pilih, kita delete atau kita nambah. Baik, itu untuk video kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.